Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Rani Yunika Sari. Hari ini kita masih membahas tentang teks berita, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menentukan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, kita mulai kepada materi yang pertama, yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita sebagai inti suatu berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita tapi secara singkat. Nah, di dalam kepala berita ini biasanya ada unsur-unsur teks berita yang kita kenal dengan istilah adik simba. Kemudian yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di dalam tubuh berita ini memungkinkan juga adanya unsur how atau bagaimana. Dan yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita merupakan keterangan tambahan dan bersifat opsional. Opsional itu artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, jika digambarkan, struktur teks berita itu menyerupai piramida terbalik. Coba kita perhatikan gambar struktur teks berita yang menyerupai piramida terbalik ini. Nah, paling atas itu menunjukkan bahwa merupakan bagian atau rincian-rincian yang penting. Semakin ke bawah itu menunjukkan sifatnya cenderung tidak penting. Jadi semakin ke bawah itu semakin tidak penting. Sampai di sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita yang pertama yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Nah, hal ini bertujuan untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan atau masyarakat. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari bawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, jika kita perhatikan, dalam kalimat tersebut itu diawali oleh tanda petik, kemudian kalimatnya dan diakhiri oleh tanda petik. Kemudian itu ada kata paparnya. Nah, itu yang disebut keterangan penyerta. Sampai di sini kalian paham? Jika paham, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh kalimatnya, Ariana mengatakan bahwa
ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, kata bahwa tersebut itu bukti penggunaan konjungsi bahwa. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kalimat kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Perhatikan contoh kalimatnya. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, di dalam kalimat itu ada kata memikirkan. Nah, sudah jelas ya, tadi memikirkan itu termasuk ke dalam kata kerja mental. Jadi, sangat mudah ya menemukan kata kerja mental itu. Kalian hanya perlu mencari kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh kalimatnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, di sana ada pukul 12.45. Nah, itu berarti menunjukkan unsur kapan ya. Kapan di sana menunjukkan waktu. Kemudian di mananya yang mana? Nah, di mana itu ada Riau. Nah, itu menunjukkan tempat. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, unsur kapannya yang mana? Betul, unsur kapannya itu yang pagi ini ya, pagi ini. Kemudian di mana? Nah, itu ada keterangan Maluku ya, menerangkan tempat. Sampai di sini kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut yang terakhir. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Perhatikan contoh kalimatnya. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu 15 Maret tahun 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, fungsi penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan ini itu berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu ya. Tadi akan pada nomor 5 kita menjelaskan tentang fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini ada kaitannya dengan konjungsi temporal ya. Nah, di sana ada tadi waktu. Waktunya kapan? Pukul 12.45. Kemudian atau Sabtu tanggal 15 bulan Maret tahun 2014. Kemudian keterangan tempatnya di mana? Di Riau. Nah, kemudian konjungsi temporalnya yang mana sih? Nah, konjungsi temporalnya itu ada kata kemudian dan juga akhirnya. Sangat mudah bagi kalian menemukan konjungsi temporal. Kalian hanya
Cukup fokus kepada kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Sampai di sini kalian sudah paham? Nah, itulah pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Terima kasih telah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.